Demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Ahmad Saiful Mirza, calon guru penggerak Kota Semarang Angkatan 7 PBGP Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah: yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan B, A, G, C, A dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajar dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajar dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Kira-kira, apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Dalam hal ini, yaitu terwujudnya sekolah merdeka melalui Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan guru dalam video, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama: bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Berikutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. 1. Guru menuliskan kata di papan tulis, yaitu penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang kedua, guru memunculkan pertanyaan terkait kata yang ditulis di papan tulis. Apa yang muncul pada pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Yang ketiga, guru menggali informasi dan pendapat murid terkait kelas yang menyenangkan. Yang keempat, guru menanyakan kepada murid terkait apa yang disukai di kelas. Yang kedua tuh A. Ambil pelajaran. 1. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 untuk mendapatkan inspirasi terkait kelas yang membuat semangat belajar. 2. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain terkait apa yang disukai di kelas tersebut. 3. Murid bertanya kepada murid kelas lain tentang apa yang disukai dalam membuat semangat belajar di kelas. 4. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang disukai sebagai penyemangat belajar. Berikutnya G. Gali mimpi. 1. Guru meminta untuk menyiapkan alat dan bahan kepada murid. 2. Murid diminta untuk menutup mata untuk membayangkan hal-hal yang membuat nyaman dan menyenangkan di kelas. 3. Kelompok murid menggambar tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Berikutnya J. Jabarkan rencana. 1. Murid diajak untuk berkontribusi dalam penentuan kebutuhan kelas impian. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang dapat menjadi penyemangat belajar. Yang ketiga, daftar impian ditulis oleh guru di papan tulis. Yang keempat, guru akan membagi tugas kepada murid untuk mewujudkan kelas impian.
Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Yang pertama, kesempatan diberikan kepada murid dalam kontribusi untuk pembagian tugas kelompok. Berikutnya, murid bersama guru menentukan jadwal pelaksanaan dalam menata kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kelas impian. Yang keempat, murid dibantu guru untuk mewujudkan kelas impian. Berikut merupakan peran pemimpin. Di sini ada 6. Yang pertama, fokus pemimpin pembelajar yaitu berbasis pada kekuatan atau aset. Yang kedua, pemimpin berperan sebagai manajer yaitu mampu mengelola potensi yang ada pada sekitar. Yang ketiga, pemimpin yang mampu mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, pemimpin mampu mengapresiasi setiap pendapat yang diutarakan murid. Yang kelima, pemimpin yang mampu memikirkan daya juang. Dan yang terakhir, 6, pemimpin belajar menerapkan merdeka belajar. Berikutnya adalah modal-modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajar dalam tayangan video tersebut. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu modal manusia. Dalam hal ini, guru mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh murid untuk memberikan pendapat dan bekerja dalam membuat kelas impian. Yang kedua, guru mampu berkolaborasi atau meminta pendapat terhadap rekan sejawat mengenai kelas impian yang ada di kelasnya. Berikutnya, modal manusia dimanfaatkan dengan saling berkolaborasi dan bertukar pendapat untuk membangun kelas impian. Berikutnya yaitu modal sosial. Yang pertama, murid bersama guru mampu berkolaborasi untuk mewujudkan kelas impian. Yang berikutnya, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kelas impian. Yang terakhir, orang tua melalui murid diajak berkolaborasi untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kelas impian. Berikutnya, modal fisik. Yang pertama yaitu ruang kelas yang dapat ditata dengan apik menuju kelas impian. Berikutnya, bahan-bahan yang dimiliki oleh murid. Yang terakhir, perabotan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian. Berikutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Ada 2. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang memiliki iklim sejuk dengan maksimalkan jendela. Berikutnya, menggunakan bahan-bahan alam. Berikutnya yaitu modal finansial. Ada 3. Yang pertama, dana BOS, yaitu dapat digunakan melalui rekening alat peraga dan pemeliharaan ruang kelas. Berikutnya yaitu memaksimalkan sumbangan dari paguyuban wali murid melalui penugasan yang dilakukan kepada murid. Dan yang terakhir, dengan pemanfaatan barang yang ada. Berikutnya yaitu modal politik. Ada 1 yaitu kebijakan dari kepala sekolah yang mendukung terciptanya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikutnya itu modal agama dan budaya. Ada 3. Yang pertama, murid yang santun dan sopan. Yang kedua, budaya salam dan sapa yang sudah mengakar pada lingkungan guru dan murid. Dan yang terakhir, agama yang dianut oleh murid. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Syaiful Mirza, calon guru penggerak angkatan 7 JKB Kota Semarang, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.